Yang menyampaikan beliau benar terjadi. Dari dulu beliau udah bersuara, hati-hati zaman sekarang anak muda bisa dirusak dengan suatu hal yang memang disebut haram ya, seperti miras dan lain sebagainya. Orang kalau udah nggak punya malu, saudara, mau nenggak minuman keras, mau mabok, mau berzinah, saudara, mau telanjang lagi di jalanan, mau pamer aurat, saudara, dia udah nggak punya rasa malu. Bahaya media sosial kalau seorang bapak, seorang ibu tidak bisa mengontrol daripada apa yang terjadi pada anaknya di medsos. Pacaran sudah dianggap biasa, apalagi miras sudah dianggap biasa. Pil-pil yang di pinggir jalan tuh, pil-pil apa itu namanya, tramadol udah dianggap biasa. Orang kalau punya akhlak, saudara, yang baik, nggak bakal mereka korupsi, nggak bakal mereka menindas rakyat, nggak bakal mereka berbuat zalim, enggak. Nah sekarang ini kenapa banyak orang yang korupsi, saudara? So mau-maunya mereka merampok uang negara. Kenapa sekarang di mana-mana maksiat merajalela, saudara? Karena terjadi krisis. Maraknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wajar ya seorang tokoh, beliau Imam Besar Habib Muhammad Rizik bin Husain bin Syihab, mengungkapkan bahwa Indonesia saat ini darurat akhlak. Ya, darurat akhlak. Kenapa? Karena Al-Quran aja bisa dicampur adukan dengan Quran surat Ad-Duha yang dilakukan oleh kelompok-kelompok mereka yang notabene masih umur 20-30-an lah. Itu kenapa di zaman sekarang anak-anak mudanya itu rusak? Karena pergaulan bebas, LGBT sekarang sudah merajalela. Penistaan terhadap Al-Quran sudah terlihat. Lalu apalagi nih? Masih banyak nanti suatu hal yang dipermainkan oleh pihak anak-anak yang berakhir dengan penistaan. Lihat aja nanti ke depannya. Makanya bagaimana teriakan-teriakan, suara-suara daripada Imam Besar Habib Muhammad Rizik yang menyampaikan beliau benar terjadi. Dari dulu beliau udah bersuara, hati-hati zaman sekarang anak muda bisa dirusak dengan suatu hal yang memang disebut haram ya, seperti miras dan lain sebagainya. Jadi itu terbukti. Pahami itu hal tersebut. Coba kita simak apa yang disampaikan oleh Imam Besar. Di dunia ini, khususnya di negeri kita tercinta, tidak lain dan tidak bukan karena terjadi krisis akhlak. Orang kalau punya akhlak, saudara, yang baik, nggak bakal mereka korupsi, nggak bakal mereka menindas rakyat, nggak bakal mereka berbuat zalim, enggak. Nah sekarang ini kenapa banyak orang yang korupsi, saudara? So mau-maunya mereka merampok uang negara. Kenapa sekarang di mana-mana maksiat merajalela, saudara? Karena terjadi krisis akhlak. Nah di antara krisis akhlak apa itu, saudara? Hilangnya rasa malu. Hati-hati Pak Bu ya, rasa malu itu penting. Dengan adanya rasa malu, saudara, kita bisa terbentengi untuk tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang hina, perbuatan-perbuatan yang memalukan. Tapi kalau sudah tidak punya malu, bahaya. Nabi bersabda dalam satu hadis, apa kata beliau, saudara? Au kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza lam tastahi fasna ma syi'ta. Kalau kau sudah tidak punya malu, kerjakan saja apa yang kau mau. Masya Allah. Jadi malu ini penting. Nabi yang sampaikan, kalau ente udah nggak punya malu, kerjain aja apa yang ente mau. Artinya apa, saudara? Orang kalau udah nggak punya malu, apa aja dia berani kerjain. Orang kalau udah nggak punya malu, saudara, mau nenggak minuman keras, mau mabok, mau berzinah, saudara, mau telanjang lagi di jalanan, mau pamer aurat, saudara, dia udah nggak punya rasa malu.
Kenapa sekarang banyak orang yang korupsi, saudara? Bahkan udah korupsi masih cengar-cengir, saudara, merasa kayak nggak ada dosa karena tidak punya malu. Maka itu wajib kita menumbuh suburkan sifat malu dalam diri kita, insya Allah. Kan Nabi bilang, saudara, bahwa al-haya syu'batun minal iman, saudara, bahwa sifat malu itu salah satu bagian penting keimanan, saudara. Dengan malu kita nggak berani sembarangan berbuat maksiat. Dengan malu kita nggak berani sembarangan meninggalkan kewajiban. Dengan malu nggak mungkin, saudara, maksiat itu merajalela. Semoga ini sebagai informasi saja. Pahami bahwa di akhir zaman ini banyak orang yang memparodikan bahwa hal-hal yang memang unsurnya haram tapi dibikin halal oleh pihak mereka, oleh anak-anak muda. Karena apa? Darurat akhlak. Karena apa? Karena akhlak yang tidak dididik, ditontonkan oleh handphone. Dari kecil hingga besar ditontonkan dengan handphone, ditontonkan dengan video-video yang memang media sosial begitu sulit ya kalau memang kita tidak bisa mengontrolnya. Bahaya media sosial kalau seorang bapak, seorang ibu tidak bisa mengontrol daripada apa yang terjadi pada anaknya di medsos. Pacaran sudah dianggap biasa, pacaran sudah dianggap biasa, apalagi miras sudah dianggap biasa. Pil-pil yang di pinggir jalan tuh, pil-pil apa itu namanya, apa, tramadol udah dianggap biasa. Ya apalagi obat-obatan yang membeli di apotek gitu udah dianggap biasa, yang bisa ditebus gitu udah dianggap biasa. Akhir zaman, ya Allah ya Rabb, mudah-mudahan kita punya keluarga dijaga ya. Akhir zaman memang sudah hancur kalau kita punya seorang ayah, kita punya seorang ibu ya. Mudah-mudahan kita dididik oleh beliau-beliau itu dengan didikannya betul. Apalagi kalau kita sendiri sudah menjadi seorang ayah, kita sendiri sudah menjadi seorang ibu ya, kita harus bisa mendidik anak-anak kita dengan didikannya betul. Ikutin komando Imam Besar Habib Muhammad Rizik bin Hussein Bisya. Kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.